Kelompok anti-muslim garis keras di Swedia membakar Al-Quran. Kelompok itu dipimpin oleh politisi sayap kanan Rasmus Paludan bersama partainya Stramkurs. Dilansir dari AFP, insiden bermula saat Paludan membakar Al-Quran di area terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat Al-Quran yang mulia benar-benar membuktikan saat ini bahwasanya walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 120. Dan saat ini Al-Quran benar-benar dihinakan oleh orang-orang kafir. Kemana orang-orang yang mengaku paling baik pemahamannya selama ini? Mereka orang-orang muslim yang selalu meneriakkan toleransi, yang rela demi sebuah kata toleransi kepada orang-orang kafir, rela berselisih dan bersitegang dengan saudara sesama muslim. Bahkan tidak segan-segan melontarkan sebutan Wahabi Salafi, sesat, tanduk syaiton, radikal, intoleran, anti keberagaman, bibit teroris, dan lain sebagainya. Sekarang di mana balasan mereka atas toleransi kalian? Yang kalian rela menjaga tempat yang mereka jadikan untuk menyekutukan Tuhan kalian, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian dengar dengan baik perkataan-perkataan mereka. Yang kalian membantu menjaga mereka di dalam mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka tenang di dalam menyekutukan Tuhan kalian. Kalian yang mendukung penceramah-penceramah yang berceramah di dalam tempat-tempat di mana Tuhan kalian dihinakan, dikesampingkan, tidak dianggap sebagai Tuhan, tidak dianggap sebagai pengatur segala sesuatu, pencipta alam semesta, memberikan segala-galanya, tidak dianggap Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dianggap oleh mereka. Dan sekarang bukalah mata hati kalian lebar-lebar. Renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan ayat itu akan tetap ada dan tetap berlaku sampai hari kiamat. Sebatas mana keyakinan kalian terhadap Al-Quranul Karim? Sebatas mana kemauan kalian untuk mengamalkannya? Ketahuilah kaum muslimin bahwa mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang paling faham akan bagaimana cara hidup damai, berdampingan, bertoleransi dengan orang-orang kafir, tanpa mengamalkan toleransi seperti apa yang kalian fahami saat ini. Dan orang-orang yang kalian sebut sebagai Salafi Wahabi, yang anti keberagaman, yang intoleran, yang radikal dan sebagainya, ketahuilah, mereka mencontoh dan mengikuti generasi tersebut di dalam menerapkan makna toleransi. Dan apakah kalian lebih faham dari mereka akan makna toleransi? Ketahuilah, sejarah telah mencatat bahwa yang menyelisihi janji untuk hidup dalam toleransi bukanlah kaum muslimin. Ingatlah akan piagam Madinah, mereka orang-orang kafir yang melanggar perjanjian akan makna dan penerapan toleransi tersebut. Dan sejarah ini harus kita ingat, selalu kita ingat.
Karena sejarah ini menjadi bukti bahwa kaum muslimin tidak pernah menzalimi orang-orang kafir. Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh karenanya kaum muslimin, berhentilah bertoleransi yang kelewat batas. Cukup kita memanusiakan mereka dan tidak ikut campur sama sekali dengan hal-hal yang menyangkut agama dan keyakinan mereka. Ucapkanlah kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Karena kami khawatir ketika kalian leluasa bertoleransi seperti selama ini, maka rasa cemburu di hati kalian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hilang. Kalian tidak akan lagi cemburu ketika melihat Allah disekutukan. Zat yang telah menciptakan alam semesta, yang memberi kepada kalian sekujur badan kalian, memberi kepada kalian penghidupan, memberi kepada kalian mata, telinga, mulut, lidah, tangan, kaki, yang dengan itu semua kalian bisa hidup dan menikmati kehidupan. Apakah kalian tidak cemburu ketika mereka menyembah? Kalian melihat mereka menyembah, memuji, memuliakan, memposisikan sesuatu yang itu adalah makhluk yang kemudian mereka jadikan tandingan bagi Allah, Tuhan kalian. Yang mereka tidak menganggap Allah sebagai pencipta dan pemberi segala-galanya. Bukti sudah di depan mata. Al-Quran yang mulia, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bakar. Kitab kalian, kitab yang menjadikan kalian ini sebagai manusia, yang tanpa kitab tersebut maka kalian tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan akan lebih hina dari itu. Di mana kitab itu sekarang mereka hinakan. Maka sadarlah kaum muslimin, hiduplah bagaimana mereka generasi terbaik kaum muslimin hidup. Beragamalah sebagaimana mereka generasi terbaik beragama. Bertoleransilah sebagaimana mereka generasi terbaik umat Islam ini bertoleransi. Jangan menyelisihi mereka agar kita selamat dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi terhadap non-muslim. Islam agama yang samahah atau toleran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama Allah atau Islam itu adalah agama Hanifiyah dan samahah. Hanifiyah maksudnya lurus dan benar. Samahah maksudnya penuh kasih sayang dan toleransi. Bahkan terhadap orang kafir yang tidak memerangi Islam, telah diatur adab-adab yang luar biasa. Di antaranya, pertama, dianjurkan berbuat baik dalam muamalah. Setiap muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam perkara muamalah dengan non-muslim, serta menunjukkan akhlak yang mulia, baik dalam jual beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dalam urusan dunia, dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini juga merupakan dalil bolehnya berjual beli dan berbisnis dengan orang kafir, selama bukan jual beli atau bisnis yang haram. Rasulullah SAW dan para sahabat juga dahulu berbisnis dengan orang kafir. Kedua, tidak boleh menyakiti mereka tanpa hak. Haram menyakiti dan mengganggu orang kafir tanpa hak, apalagi meneror atau sampai membunuh mereka. Bahkan doa orang kafir yang terzolimi itu mustajab. Nabi SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzolimi, walaupun ia non-muslim, karena tidak ada penghalang antara Allah dengannya. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad tanpa hak, ia tidak mencium bau surga. Maka tidak benar perbuatan sebagian muslim yang serampangan meneror, menyakiti, atau membunuh orang kafir ahlul ahdi tanpa hak. Perbuatan ini justru bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, dianjurkan berbuat baik kepada tetangga kafir. Nabi SAW bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira ia akan mendapatkan warisan dariku. Kata tetangga di sini bermakna umum, baik tetangga yang muslim
maupun kafir. Inilah bentuk toleransi yang indah yang diajarkan oleh Islam.